Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Bidan Cindy yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf Bu sebelumnya, apa Ibu ingin melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan? Iya Bu, saya ingin melakukan kunjungan kehamilan. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya ingin melakukan anamnesa terlebih dahulu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan dipersilakan Ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Apakah Ibu bersedia bekerja sama dengan saya? Baik Bu. Baik, mari kita mulai. Nama Ibu siapa Bu? Nama saya Desita Bu. Umur Ibu sekarang berapa Ibu? 25 tahun Bu. Agama Ibu Islam ya Bu? Iya Bu, benar. Ibu berasal dari suku apa Bu? Saya suku Dayak Bu. Pendidikan terakhir Ibu apa ya Bu? SMA Bu. Baik. Apakah Ibu bekerja atau Ibu rumah tangga Bu? Saya wanita karir Bu. Kerjaan saya sekarang sebagai guru SD. Guru SD. Alamat Ibu tinggal di mana Bu? Kalau saya di Jalan Christopher Mihing Bu. Apa Ibu merasakan ada keluhan Bu? Iya Bu, ada. Saya sering merasa pusing Bu. Dan juga keringetan terus Bu. Jadi Bu, untuk keringatan Ibu yang berlebihan itu karena adanya perubahan hormon pada kehamilan sehingga meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Lalu aktivitas kelenjar keringat dan folikel rambut yang meningkat. Ada juga penambahan berat badan dan meningkatnya metabolisme pada Ibu. Iya. Jadi cara mencegah atau menanganinya dengan cara mandi secara teratur Bu. Terus memakai pakaian yang longgar dan tipis yang terbuat dari katun supaya dapat menyerap keringat. Lalu perbanyak minum cairan atau menjaga dehidrasi, yaitu minum air putih ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, untuk keluhan yang Ibu sering pusing itu karena disebabkan kelelahan atau keletihan. Lalu adanya ketegangan otot Bu. Terus adanya ketegangan pada otot mata, terus ada berlebihan cairan tubuh dan dinamika cairan syaraf yang berubah. Lalu cara meringankan atau mencegahnya itu dengan relaksasi atau meringankan ketegangan. Terus ada pijat di bagian leher atau di otot bahu. Terus tidur cukup pada malam hari dan istirahat cukup pada siang hari. Mandi air hangat, jangan pergi dalam periode lama tanpa makan. Terus penuhi kebutuhan cairan minimal 10 gelas per hari. Hindari hal dapat menyebabkan sakit kepala Bu, seperti mata tegang, ruangan yang sumpek, terus asap rokok, yang lingkungan sibuk. Terus bisa juga Ibu melakukan jalan santai di udara yang segar. Lalu Ibu dapat istirahat pada tempat yang tenang dan rileks. Iya baik Bu. Ibu pertama kali haid waktu umur berapa ya Bu? Itu waktu saya SMP kelas 1 Bu. SMP kelas 1 berarti sekitar umur 12 tahun ya Bu? Iya Bu, sekitar umur segitu. Biasanya haidnya berapa lama Bu? Paling lama sih 7 hari Bu. 7 hari. Haidnya teratur nggak Bu? Iya Bu, teratur. Selama haid, apa ada rasa nyeri di daerah tertentu Bu? Misalnya di bagian payudara, punggung, ataupun kram di daerah perut Bu? Biasanya sih selama haid kadang-kadang ada kram di perut Bu. Kram di perut. Mohon maaf Bu, kehamilan saat ini kehamilan yang keberapa ya Bu? Ini kehamilan ketiga Bu. Baik, hari pertama Ibu haid terakhir kali sebelum terjadi kehamilan kapan ya Bu? Kalau tidak salah sih Bu, tanggal 28 September bulan lalu. Baik, Ibu mohon tunggu sebentar ya Bu, saya hitung usia kehamilan Ibu dulu. Iya. Baik Bu, jadi usia kehamilan Ibu sekarang sudah ke 7 minggu 2 hari Bu, dan masuk kehamilan pada trimester 1. Sehingga untuk gerakan janin masih belum terasa Bu. Ibu selama kehamilan ini apakah ada mual dan muntah berlebihan Bu? Tidak ada Bu. Apakah Ibu ada hipertensi? Tidak ada.
Apakah ibu ada perdarahan di vagina atau kemaluan ibu? Tidak ada, Bu. Apakah ibu ada nyeri perut bagian bawah, Bu? Sepertinya tidak ada, Bu. Adanya mual muntah biasa saja. Untuk mual muntah yang dirasakan ibu disebabkan karena perubahan hormonal, terus adanya faktor emosional atau adaptasi psikologi, ada faktor neurologis, ada gula darah rendah, mungkin tidak makan dalam beberapa jam, terus ada kelebihan asam lambung dan peristaltik lambat. Ibu dapat meringankan atau mencegah dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur, makan biskuit dan minum segelas air, Bu. Apa ibu akhir-akhir ini ada rutin mengkonsumsi obat-obatan, Bu? Iya, Bu, ada tablet tambah darah. Sebelumnya ibu sudah pernah melakukan imunisasi TT, Bu? Iya, Bu, sudah. Ya. Ini sudah jumlah kehamilan yang ketiga ya, Bu? Iya, Bu, benar. Jumlah anak yang hidup berapa, Bu? 2, Bu Bidan. Apa ibu ada kelahiran prematur, Bu? Tidak ada, Bu. Apa ibu ada mengalami keguguran? Enggak, Bu Bidan. Anak pertama saya yang meninggal karena diasfiksia saat lahir, kata dokternya, Bu Bidan. Waktu persalinan pertama dan kedua, apakah lahir dengan normal? Apa dengan tindakan pembedahan sesar, Bu? Keduanya lahir normal, tapi anak pertama saya nggak bisa tertolong saat itu. Jadi saat kehamilan pertama itu terjadi asfiksia yang menyebabkan bayi ibu meninggal, benar, Bu? Iya, benar, Bu. Apakah ibu ada riwayat pendarahan? Tidak, Bu. Persalinan pertama dilakukan di mana ya, Bu? Dan ditolong sama siapa, Bu? Di Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, Bu, dan ditolong dokternya, Bu. Untuk persalinan kedua dilakukan di mana ya, Bu? Dan ditolong siapa? Waktu itu saya melakukan persalinan di Bidan Mandiri Soya, Bu. Kondisi bayi saat itu beratnya berapa, Bu? Jika persalinan pertama, seingat saya 3,4 kg, Bu. Dan untuk persalinan kedua, beratnya 2,8 kg. Jenis kelamin saat persalinan pertama dan kedua apa ya, Bu? Yang pertama dan kedua laki-laki, Bu. Baik. Anak kedua ibu sehat sampai sekarang, Bu? Iya, Bu, sehat, alhamdulillah. Beda berapa tahun, Bu, baru dapat kehamilan yang ketiga? Bedanya 4 tahun, Bu, baru dapat kehamilan ini, Bu. Apa ibu sekarang ada riwayat hipertensi, diabetes, malaria, TBC, atau HIV/AIDS, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak. Untuk riwayat kesehatan yang lalu, apa ada hipertensi, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Diabetes, malaria, atau HIV juga nggak ada, Bu? Juga nggak ada, Bu. Untuk riwayat kesehatan keluarga, ada nggak, Bu? Riwayat hipertensi, diabetes, malaria, TBC, HIV/AIDS, atau keturunan kembar gitu, Bu? Tidak ada, Bu. Ibu, apakah ini pernikahan ibu yang pertama? Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Apakah selama kehamilan ini ibu ada melakukan hubungan seksual? Nggak ada, Bu. Ibu, apakah kehamilan ini ibu merasakan senang? Iya, Bu, senang aja. Apakah keluarga menyambut dengan senang hati, Bu, kelahiran saat ini? Iya, Bu. Apakah ibu ada memakai alat kontrasepsi, Bu? Ada, Bu. Saya biasanya pakai KB pil, Bu. Ya, Bu, mohon maaf, Bu, di dalam keluarga biasanya mengambil keputusan apakah bapak atau ibu atau memutuskan bersama, Bu? Memutuskan bersama, Bu. Ibu biasanya makan dengan teratur nggak, Bu? Iya, Bu, teratur. Makannya berapa kali, Bu, dalam sehari? 3 kali, Bu. Tapi terkadang bisa lebih dari 3 kali, Bu, jika saya masih lapar. Makanannya lengkap dengan sayur-sayuran dan lauk pauknya, Bu? Iya, lengkap. Untuk minumnya, Ibu biasanya minum berapa gelas, Bu? Biasanya sekitar 6-8 gelas, Bu. Baik. Apakah Ibu ada kebiasaan merokok? Tidak, Bu. Apakah Ibu ada mengkonsumsi minuman keras atau obat-obatan, Bu? Tidak ada, Bu.
Mohon maaf Bu, biasanya BAB atau BAK-nya lancar aja nggak Bu? Iya Bu, lancar aja, tapi selama kehamilan ini agak susah BAB Bu. Baik. Jika ada keluhan susah BAB ini bisa terjadi dikarenakan ibu mengkonsumsi tablet FE. Dan itu reaksi normal Bu. Ibu bisa mengatasinya dengan minum air yang cukup serta makan makanan yang mengandung serat tinggi seperti ubi-ubian, buah pepaya, dan sayuran hijau Bu. Iya, baik Bu. Mohon maaf Bu, biasanya ibu dalam sehari mandi berapa kali ya Bu? Biasanya 2 kali Bu, tapi kalau gerah biasanya mandi lagi Bu. Biasanya ibu ganti baju dan dalaman bisa berapa kali Bu dalam sehari? 3 kali Bu, tapi kalau berkeringat dan lembab saya ganti lagi. Baik. Ibu biasanya rutin sikat gigi nggak Bu? Iya Bu, rutin aja 3 kali sehari. Baik, Ibu bagus ya Bu di menjaga kebersihan tubuh Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasama Ibu dalam melakukan anamnesa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Mari Bu, saya bantu ke ruang sebelah. Ya Bu. Selamat pagi. Ya, pagi. Saya Bidan Desita yang hari ini bertugas di sini ya Bu. Ya. Ini alasan Ibu berkunjung untuk periksa kehamilan? Iya, benar. Oke, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu, saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Jadi Ibu, saya mohon kerjasamanya ya. Baik Bu. Baik, saya mulai saja. Nama Ibu siapa? Cindy Maulitika Bu. Cindy Maulitika. Umur Ibu? 23 Bu. 23. Agama Ibu Islam ya? Ya. Ibu asli orang mana Bu? Jawa Bu. Oke, suku Jawa. Pendidikan terakhir? SMA Bu. SMA. Pekerjaan Ibu apa? Masih ibu rumah tangga Bu. Yes. Alamat Ibu? Di SPG. Jalan SPG ya? Ya. Oke. Dan datang Ibu tadi untuk periksa kehamilan ya. Lalu Ibu, ini apa ya? Ada keluhan Ibu? Ada Bu. Biasanya tuh mual muntah, terus kadang tuh sering buang air kecil. Mual muntahnya pagi, siang? Pagi Bu biasanya. Pagi. Buang air kecilnya berapa kali emangnya Bu? Nah, kada terhitung Bu, sering. Oke. Buang air kecilnya di malam hari? Iya Bu juga. Ibu ingat nggak kapan pertama kali Ibu datang bulan? Pertama kali. SMP Bu, kelas 1. Umur SMP kelas 1, umur 13-an ya? Iya Bu, iya. Kalau siklus menstruasinya Bu, teratur aja nggak Bu? Atau kadang datang, kadang nggak? Alhamdulillah teratur aja Bu tiap bulan. Teratur. Bisa berapa lama itu kalau udah menstruasi Bu? Paling lama itu 14 hari. 14 hari. Terus ada keluhan nggak Bu? Misalnya pas menstruasinya nyeri banget atau ini jumlah menstruasinya banyak? Enggak sih Bu, aman aja. Mungkin kayak payudara, nyeri. Oh iya, normal aja ya Bu. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Kehamilan kedua Bu. Kehamilan kedua. HPHT-nya hari pertama sama hari terakhir haidnya ingat nggak Bu? Hari terakhir haid itu rasa belum 13 bulan 8. 13 bulan 8. Bentar ya Bu, saya hitung dulu. Berarti ini Ibu udah memasuki usia kehamilan 9 minggu 2 hari ya? Ya. Nah ini kan masih hamil muda ya, otomatis gerakan janinnya masih belum terasa ya Bu? Iya benar. Lalu Ibu apa selama kehamilan ini Ibu ada menemukan tanda bahaya kehamilan, misalnya darah yang keluar dari jalan rahim, atau bengkak, odem pada kaki, lalu demam tinggi? Nggak ada Bu. Nggak ada? Enggak. Oke. Tadi keluhannya sering BAK sama mual muntah pagi hari ya Bu? Iya. Selain itu ada lagi Bu? Enggak. Nggak ada? Sakit kepala berlebihan nggak ada? Enggak ada. Oke. Ini ada obat yang Ibu konsumsi nggak? Biasanya tablet FE sih Bu. Tablet FE sama? Sama asam folat. Oke.
Imunisasi tetenya Sudah pernah, Bu. sudah. Tadi jumlah kehamilan kedua, anaknya berarti yang hidup satu ya Bu? Iya, 1. Nggak lahir prematur Bu? Enggak, Bu. Nggak. Sebelumnya Ibu udah pernah keguguran nggak? Enggak. Nggak ada ya. Jenis persalinan waktu Ibu pertama kali hamil anak pertama itu spontan atau tindakan Bu? Normal sih, Bu. Oh ya, spontan ya. Ada riwayat komplikasi Bu? Seperti pendarahan, preeklamsi, kejang-kejang? Enggak Nggak ada. Oke. Kemarin Ibu lahirannya di mana? Lahirannya di rumah sakit. Rumah sakit. Oh ya. Ditolong sama dokter atau bidan Bu? Dokter, Bu. Nggak tahu siapa. Kondisi bayinya yang lahir pertama itu berat badannya berapa Bu? Ingat nggak? Berat badannya 3 kilo kemarin. 3 kilo. Bayinya lahir hidup. Jenis kelaminnya Bu? Laki-laki. Laki-laki. Sekarang kondisinya gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah besar. Ya. Oke, saya tanyakan riwayat kesehatan ya Bu. Ya. Ibu udah ada cek lab nggak sekarang? Tidak, Bu. Tidak. Oke, nanti Ibu cek lab lagi ya. Tapi sebelumnya Ibu ada riwayat hipertensi nggak? Enggak, aman. Diabetes? Aman. TBC sama HIV? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya. Berarti nggak ada penyakit menular segala ya Bu. Enggak, Bu. Terus riwayat kesehatan yang dulu-dulu apa ada hipertensi juga? Enggak, Bu. Nggak, diabetes, malaria? Enggak. Lalu riwayat kesehatan keluarga gimana? Dari suami atau dari keluarga Ibu? Apa ada hipertensi, diabetes, Mungkin HIV? dari ayah saya yang tekanan darah tinggi, Bu. darah tinggi? Tapi tidak menurun ke Ibu ya? Enggak. Oke. Ini status perkawinan. Ini pernikahan yang pertama? Iya. Respon Ibu menyambut dengan bahagia pasti ya kehamilan ini? Iya, bahagia. Lalu respon keluarga gimana? Senang juga, Bu. Suami? Senang. Senang ya. Riwayat KB gimana? Enggak pakai KB. Dulu-dulu nggak pakai juga? Enggak. Pengambil keputusan dalam keluarga siapa Bu? Suami, Bu. Suami. Pola nutrisi Ibu kebiasaan makan dan minumnya gimana? Makannya Makan dalam teratur sehari aja sih, Bu. teratur. Mm-mm. Berarti nggak sulit ya buat makan? Enggak. Oh. Sayur-sayuran? Makan aja, Bu. Minumnya Ibu ada minum susu Ibu hamil nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Oke. Kebiasaan minum minuman keras dan obat terlarang tidak ada ya? Tadi kan kata Ibu buang air kecilnya sering ya? Pola eliminasi. Kalau buang air besarnya? Agak susah sih, Bu. Susah. Mm-mm. Susahnya maksudnya jarang BAB atau pas BAB sakit misalnya? Sulit keluar? Jarang. Oh, jarang. Kalau BAK-nya ada keluhan nggak, Bu? Yang sering aja, Bu. Oh, ya. Personal hygiene, Ibu mandi berapa kali sehari? 2. 2. Iya. Sikat gigi sama ganti pakaian? Ya, sama. 2 kali juga ya. Oke. Baik Ibu, anamnesa pada Ibu sudah selesai ya. Selanjutnya saya akan memberikan konseling pada Ibu. Jadi Ibu tadi bilang kalau Ibu sering BAK di malam hari. Terus Ibu juga mengalami keluhan mual muntah dan BAB-nya jarang ya, sulit. Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan Ibu mual muntah. Bisa jadi karena perubahan hormonal, terus gula darah yang rendah, karena kan dalam beberapa jam itu saat Ibu tidur dan bangun, itu perut dalam keadaan kosong ya. Terus bisa jadi karena kelebihan asam lambung. Tapi Ibu nggak perlu khawatir ya, karena mohon maaf ya Bu. Ibu nggak perlu khawatir karena ada beberapa hal, ada beberapa tips untuk mengatasinya. Jadi saat bangun tidur itu Ibu bisa makan biskuit, terus Ibu bisa juga makan buah-buahan gitu. Kan tadi Ibu bilang kalau Ibu nggak minum susu hamil nih, itu nanti diminum ya Bu. Nah jadi setelah bangun tidur itu jangan sampai perut Ibu kosong. Lalu Ibu juga saya anjurkan untuk
makan sering, tapi nggak apa-apa sedikit, tapi sering makannya. Ya, terus bisa dengan minum jus buah. Lalu buang air kecil di malam hari tadi ya, Bu? Itu normal sebenarnya, Bu, karena kan selama kehamilan ini uterus itu mengalami perubahan ya. Jadi uterus ibu itu membesar, uterus itu rahim ya, Bu. Nah, rahim yang membesar ini akhirnya dia menekan daerah kendung kemih ibu. Jadi karena tertekan itu menyebabkan perasaan ini kencing terus-terusan gitu. Bisa juga dikarenakan karena perubahan fisiologis ginjal sehingga produksi urin itu meningkat. Untuk mengatasinya, ibu bisa minum air putih, sering minum air putihnya di pagi atau siang hari aja ya. Tapi kalau emang buang air kecil ibu nggak terlalu sering di malam hari, itu nggak apa-apa untuk minum. Tapi jangan minum air es ya, Bu. Air hangat aja kalau di malam hari. Nah, terus juga ibu dibatasi minuman-minuman yang berkafein, seperti kopi, cola. Oke, selanjutnya ibu tadi juga bilang kalau ibu susah BAB ya. Mungkin salah satu penyebab dari ibu susah BAB ini bisa jadi karena tablet FE yang ibu konsumsi. Jadi untuk mengatasinya ibu bisa sering-sering minum air putih. Tapi kembali lagi, ibu tadi kan sering BAK gitu di malam hari. Jadi air putihnya tetap dikonsumsi, lebih seringnya di pagi atau di siang hari ya. Nah, lalu juga makan makanan yang berserat tinggi. Atau ibu bisa konsumsi buah pisang agar nanti saat feses yang keluar itu tidak keras. Nah, itu. Begitu saja konseling yang bisa saya berikan ya, Bu. Nanti untuk pemeriksaannya bisa dilakukan oleh Bidan Nisa. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.